akan membahas mengenai sistem operasi pada pertemuan pertama. Baik, langsung saja. Apa itu sistem operasi dan apa tujuan dari sistem operasi tersebut? Nah, sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang pengguna, yaitu sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer, atau sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara penggunaan komputer dan perangkat keras. Selanjutnya, operating system diagram. Mulai dari bawah, yaitu ada komputer hardware, contohnya seperti CPU, memori, dan input atau output device. Kemudian ada operating system dan system and application program yang berfungsi untuk menjalankan atau mengelola sistem atau sebuah aplikasi program. Contohnya itu yang pertama ada compiler, adalah sebuah program yang digunakan untuk mengonversi kode yang ditulis dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Yang kedua yaitu ada text editor, yaitu berfungsi untuk mengelola sebuah tulisan pada sebuah halaman. Yang ketiga yaitu assembler, adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa mesin. Kemudian contoh yang keempat yaitu database system, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem operasi. Fungsi dan tujuan dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara penggunaan komputer dan hardware komputer. Secara umum, sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, efisiensi, yaitu sistem operasi memungkinkan sumber dari sistem komputer untuk digunakan dengan secara efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi, yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Tugas utama dari sistem operasi, yang pertama, pengelola seluruh sumber dari sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini sendiri yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, kemudian ukurannya kecil dan memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangan sistem operasi DOS ini sendiri yaitu belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi OS terbaik mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Kelebihannya yaitu tampilan antarmuka user friendly, kemudian lebih mudah dalam proses instalasi, dan aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya itu tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, kemudian mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, dan rentan terkena serangan virus.
Selanjutnya, jenis sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Kelebihannya yaitu open source, kemudian gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya, tidak dianjurkan bagi pengguna awam, kemudian aplikasi Linux terbatas, dan cara install Linux terbilang susah. Selanjutnya, jenis sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, kemudian memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, dan aman dari virus. Kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, kemudian kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Selanjutnya, jenis sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan sehingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa Anda coba. Namun, dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus dan gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya yaitu tampilan Unix kurang menarik dan tidak memiliki banyak pilihan driver. Selanjutnya, pengalaman saya dalam menggunakan beberapa sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows 7. Dalam pengalaman saya menggunakan PC atau laptop, saya paling lama menggunakan Windows 7. Proses pencarian program atau file bisa dilakukan dengan cepat, cukup tekan buton start lalu ketikkan keywordnya. Yang kedua, Microsoft Windows 8. Dengan Windows 8, booting laptop akan sangat cepat. Dengan Windows 8 juga, yang baru diinstal atau sebelum install aplikasi lainnya, kecepatannya bisa sampai 10 detik. Kita tidak perlu waktu lama untuk menunggu hanya untuk melihat email di laptop, lalu mematikan laptop lagi, itu kan sangat membuang waktu. Kemudian Android saat ini menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan. Menurut saya, ini dikarenakan banyak jenis smartphone yang diproduksi menggunakan sistem operasi ini, baik dengan harga mahal sampai harga yang murah. Selain itu, Android dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan, karena banyak sekali aplikasi yang dibuat untuk mengubah tampilan default Android, sehingga membuat saya tidak bosan menggunakan Android. Di Play Store sendiri, saat ini banyak sekali aplikasi gratis yang sangat bagus, mulai dari game sampai aplikasi kantor seperti Office. Nah, dari segi animasinya pun sangat bagus, tetapi dengan banyaknya aplikasi tersebut, banyak juga aplikasi yang minimalis atau useless. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai sistem operasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.